Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Keiko dari Teknik Elektro 2023. Di sini akan menemani teman-teman untuk belajar modul 2 dan 3 mengenai root locus. Nah, di sini karena modulnya gabungan ya, di sini kita akan fokus di modul 2 yang akan belajar mengenai istilahnya fundamentals lah dari si root locusnya dulu dan juga cara sketching dari root locusnya gitu. Baru nanti kita bakal ke modul 3 yang bakal fokus ke desain dari controller atau kompensator menggunakan metode root locus gitu. Oke, mungkin kita masuk ke modul 2 terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bakal aku jelaskan, tapi ini sebenarnya adalah versi paling ringkas gitu ya dari modul yang udah aku bikin gitu, yang bisa teman-teman cek juga PDF-nya di Emas. Di sini paling yang bakal aku jelasin adalah fundamentals dan pengertian lah dari root locus. Kemudian ada root locus criterions dan kriteria-kriteria ini itu sebenarnya adalah rules dalam sketching root locus gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, mungkin sebelum ke definisinya dulu bahkan kita bisa masuk dulu nih ke pemahaman mengenai CLTF form gitu. Dimana kalau misalnya kita mau menganalisis suatu sistem secara penuh gitu ya, biasanya kan yang kita lihat adalah bentuk CLTF-nya gitu, atau CLTF itu akan menjadi bagian yang dianalisis gitu. Nah, ketika kita mau melihat kondisi suatu sistem dalam specific condition gitu, yang mana ini artinya katakanlah pada nilai spesifik frekuensi tertentu gitu. Itu biasanya yang kita cek adalah bentuk CLTF-nya. Nah, di modul 1 teman-teman udah tahu bentuk CLTF itu adalah seperti ini. Jadi modul 1 juga teman-teman juga udah tahu bahwa sistemnya sendiri atau LTF-nya itu tuh memiliki gain K biasanya, di mana K-nya ini adalah konstanta yang nilainya bisa berubah-ubah. Di sini juga teman-teman tahu kalau denominator atau penyebut dari CLTF itu adalah suatu persamaan karakteristik atau karakteristik equation. Nah, ini akan sangat berguna bagi kita untuk menentukan di mana posisi pole dari suatu sistem gitu. Karena kalau misalnya kita tahu di mana pole-nya, kita bisa menganalisis apakah si sistem itu berada dalam kondisi stabil atau tidak stabil gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, di CLTF ini si characteristic equation-nya itu mengandung nilai K gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bakalan punya roots dari characteristic equation yang berbeda ketika K-nya kita ubah. Artinya poles-nya akan berubah ketika K-nya berubah juga gitu. Inilah alasan kita memerlukan konsep yang namanya root locus gitu. Nah, jadi root locus itu basically adalah suatu metode grafis lah yang digunakan untuk melihat perubahan posisi poles gitu ketika si K-nya itu divariasikan, di mana si K-nya itu bervariasi dari zero to infinity gitu. Mungkin selanjutnya adalah kriteria-kriteria dasar root locus gitu. Atau secara garis besar ini artinya kalau misalnya teman-teman mau ngecek apakah suatu titik itu berada atau dilewati oleh root locus atau enggak, itu teman-teman bisa mengecek melalui dua kondisi ini. Kalau misalnya suatu titik itu dilewati root locus, berarti dia akan memenuhi dua kriteria ini. Oke, jadi dari characteristic equation yang bentuknya seperti ini, karena kita mau cari pole ya teman-teman, characteristic equationnya kita sama dengan kan 0, ini kita mendapatkan suatu persamaan yang bentuknya seperti ini. Inilah yang akan menjadi dasar dari angle criterion dan magnitude criterion. Kita ke angle criterion dulu. Di sini kita bisa mendapatkan sudut dari suatu titik yang berada di root locus itu adalah pasti totalnya adalah minus 180 derajat apabila dijumlahkan dari jumlah zero dan pole-nya. Kalau teman-teman perhatikan lagi, si zero ini menjadi komponen penjumlahan yang nilainya nantinya akan positif gitu ketika kita menghitung sum dari sudutnya gitu ya. Nah, sementara pole itu akan menjadi komponen penjumlahan yang nilainya negatif gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lupa nih, gimana sih caranya ngitung angle gitu? Karena kan buat nanti teman-teman juga menghitung angle zero dan angle pole-nya gitu ya, sorry. Nah, itu teman-teman kalau misalnya ingat, misalnya kita punya suatu sistem, katakanlah GS, di mana dia itu dinyatakan dalam real ditambah suatu nilai imajiner, maka sudutnya itu akan menjadi tan min 1 dari bagian si imajinernya dibagi bagian realnya gitu. Makanya di sini ketika dia min 1 ditambah J0, dia di sini menjadi tan min 1 dari 0 per min 1, yaitu min 180 gitu.
Selanjutnya kita bisa ke magnitude criterion, di mana di sini sebenarnya sama aja ya kayak angle criterion, tapi di sini yang kita tekankan ya seperti namanya adalah magnitude-nya. Kalau magnitude cukup gampang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya fungsi GS yang kayak gini, berarti magnitude-nya adalah akar kuadrat dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat gitu. Di sini kita bakal dapat nilainya sama dengan 1. Kemudian karena K-nya konstanta, tinggal kita pindahkan aja. Dan kita lebih sering pakai di bentuk yang kayak gini. Nah, kita biasanya langsung cari K-nya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah kriteria dasar dari eh, sketching root locus gitu atau menggambar root locus. Mungkin di sini nanti kalian juga akan ketemu tiga kriteria tambahan gitu. Dan untuk saat ini kita akan belajar 5 kriteria dasar dulu. Mungkin yang perlu aku ingatkan adalah kriteria yang ini ya teman-teman yang angle criterion sama magnitude criterion itu tuh beda gitu sama fundamental kriteria dan additional kriteria gitu. Kalau fundamental kriteria dan additional kriteria ini istilahnya kriteria yang digunakan untuk menggambarnya gitu. Kalau ini tuh istilahnya kriteria basic gitu yang nantinya bakal banyak teman-teman pakai buat katakanlah menguji coba posisi poin gitu atau di designing-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman harusnya juga udah cukup familiar ya untuk fundamental kriteria. Ini ada number of branch, di mana number of branch itu akan sama dengan jumlah dari closed loop poles-nya gitu. Terus root locus itu simetri terhadap sumbu real. Terus root locus ini berada di sebelah kiri pole zero yang keganjil gitu istilahnya. Kalau misalnya dihitung dari kanan. Jadi katakanlah ini adalah pole pertama, ini pole kedua, ini pole ketiga, ini pole keempat, maka berarti pole ke satu karena satu adalah ganjil, maka di kirinya ada, ketiga adalah ganjil, maka di kirinya ada gitu. Nah, kemudian starting and ending points gitu. Nah, di sini root locus itu dimulai dari poles OLTF dan zero dari OLTF gitu. Baru kalau misalnya katakanlah si pole sama zeronya ini nggak ada nih yang berpasangan, ada yang nggak berpasangan nih, itu baru mereka bakal menjadi sebuah asimtot gitu, menuju ke infinity. Nah, mungkin yang perlu aku tekankan di sini adalah root locus ini adalah tools untuk menganalisis dalam bentuk CLTF ya teman-teman. OLTF ini hanya digunakan sebagai alat menggambarnya kita aja gitu. Dimana di sini kalau misalnya teman-teman turunkan perumusannya, poles dari OLTF ini akan menunjukkan eh, nilai dari poles CLTF ketika K itu sama dengan 0. Dan si zero ini akan menunjukkan pole CLTF ketika K sama dengan tak hingga gitu. Penurunannya udah aku tulis di modul yang PDF, teman-teman bisa cek aja di emas ya. Baru yang terakhir ada behavior at infinity. Jadi kalau misalnya, kayak tadi aku bilang nih, ada yang menuju infinity, maka dia akan menuju infinity dengan cara menjadi sebuah garis asimtot gitu. Dimana spesifikasi garis asimtotnya bisa teman-teman hitung lagi nih di sini. Ada centroid, ada eh, sudutnya, dan tentu saja jumlah asimtot itu istilahnya eh, berapa banyak sumber dikurangi berapa banyak eh, akhir gitu yang ada. Alias berapa banyak pole dikurangi berapa banyak zero. Udah deh, terakhir kita di additional kriteria. Nah, ini istilahnya bakal jadi kriteria yang membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman punya sistem yang punya kompleks. Kompleks. Pole atau zero. Gitu. Nah, jadi di sini ada tiga. Yang pertama ada breakaway and break-in points, yaitu di mana root locus itu meninggalkan atau kembali ke real axis. Itu bisa teman-teman cari dari persamaan yang ini, atau kalau aku turunkan dan bikin jadi lebih gampang, persamaannya teman-teman bisa pakai yang ini aja. Ini N sama D itu adalah numerator dan numerator ya teman-teman dari si GS gitu. Terus habis itu yang tanda kayak gini ya artinya turunan gitu. Jadi numerator dikali turunan denumerator gitu dan seterusnya. Terus yang kedua ada zero axis crossings gitu. Yaitu merupakan titik di mana si root locus ini menyeberangi imaginary axis gitu. Jadi katakanlah di sumbu imaginary axis itu nilainya adalah A gitu. Nah, berarti itu adalah zero axis crossing points gitu. Nah, ini bisa teman-teman cari menggunakan menggunakan root table. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah biasanya kalau misalnya kita nguji coba ya, di mana imaginary axis itu muncul, itu kan basically kita mencari di mana sih si sistem ini berada dalam kondisi marginally stable gitu. Hmm. Specifically, biasanya kita itu harus menguji coba dengan membuat row of zero. Row of zero di S pangkat 1 row. Baru nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai dari si crossing points ini di S pangkat 2 row.
Pangkat 2 row-nya itu kalian dapat value-nya ya baru gitu. Kenapa sih harus banget di S pangkat 1 row dan S pangkat 2 row? Jadi, di S pangkat 1 row ini teman-teman itu bakal dapat istilahnya kalau misalnya S pangkat 1 row ini bakalan jadi tempat pertama yang notice gitu loh. Kalau misalnya dia itu berada dalam kondisi marginally stable gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah, aku maunya ngecek row of zero-nya kenapa nggak di S pangkat 2 aja gitu. Nah, kalau misalnya S pangkat 2 row kalian bikin row of zero gitu, S pangkat 1 row-nya itu juga udah pasti row of zero gitu. Jadi istilahnya kalian menguji coba di tempat yang lebih terlambat gitu loh. Untuk nyari nilai JW crossing-nya gitu. Nah, S pangkat 2 row ini juga jadi lebih gampang dipakai buat cari value-nya karena biasanya dia dalam bentuk persamaan kuadrat gitu. Jadi istilahnya lebih nggak susah kan. Gitu. Nah, baru yang terakhir ada angle of departure sama angle of arrival. Ini sebenarnya aku juga jarang pakainya, makanya bahkan aku tambahin gambarnya di sini. Itu adalah itu adalah sudut yang digunakan untuk menunjukkan eh, besarnya itu adalah sudut yang digunakan untuk menunjukkan sudut root locus ketika dia meninggalkan kompleks pole dan ketika dia meninggalkan kompleks zero gitu. Jadi istilahnya dia agak kebalikan ya sama breakaway sama break in points gitu. Kalau breakaway sama break in points ini kan istilahnya pivotnya itu di real axis. Kalau si angle departure sama angle arrival itu ya buat pole sama zero yang ada di kompleks gitu ya. Walaupun pivotnya juga sejajar sama real axis sih. Tapi istilahnya ini buat yang di real, ini buat yang di kompleks gitu. Oke, kita selanjutnya bisa lanjut ke modul 3, di mana di sini fokusan kita adalah lebih ke desain, alias desainnya adalah kita mendesain controller atau kompensator. Nah, mungkin nanti akan aku jelaskan lebih lengkapnya, tapi di sini aku mau disclaimer dulu. Buat praktikum kali ini, kita itu bakalan lebih fokus ke desain specifically ke lead dan lag kompensator. Buat kompensator lain kayak PID, PI, PD itu kalian nanti bisa pelajarin di kelas atau nanti silakan cek buku Nise gitu. Itu ada juga step by step-nya lah tuh. Nah, jadi pertama, kenapa kita perlu controller? Nah, jadi di dunia nyata itu plan biasanya nggak bisa langsung memberikan suatu output yang sesuai dengan reference inputnya. Nah, mungkin salah satu di sini yang paling terkenal bagi kalian adalah yang pasti si sistem itu dalam pembangunannya lah katakanlah dia itu nggak stable gitu. Jadi langsung osilasi dan membesar gini, unstable. Padahal kita maunya stable gitu. Tapi bisa juga katakanlah dia stable, tapi spesifikasinya itu nggak memenuhi gitu. Katakanlah dia stable nih, tapi overshoot-nya tuh berapa? 50% gitu. Nah, jadi dia kayak osilasi banget. Nah, beberapa sistem itu bahkan nggak boleh tuh ada yang namanya overshoot gitu. Misalnya apa? Misalnya sistem lift gitu. Dia kan nggak boleh ada overshoot. Lift itu makanya lambat mungkin salah satunya karena dia nggak boleh ada overshoot kali ya. Jadi nggak apa-apa istilahnya time settingnya lama, tapi dia nggak boleh ada overshoot gitu. Dan ada beberapa sistem yang beneran nggak boleh nih overshoot sama sekali atau overshootnya harus kecil banget dan punya spesifikasi lainnya gitu. Misalnya ada juga sistem yang oh time settingnya harus cepat atau time peaknya harus cepat dan sebagainya. Nah itu bisa kita sesuaikan dengan menggunakan controller. Nah kenapa nggak sistemnya aja nih yang kita ubah-ubah di dalamnya? Yang pertama udah pasti itu mahal dan susah ya guys. Terus yang kedua katakanlah itu nggak worth it gitu untuk istilahnya ngobrak-ngabrik sistem demi bikin dia mencapai suatu spesifikasi tertentu gitu. Oke, mungkin kita akan masuk ke types of controller. Jadi yang bakalan banyak banget kalian pelajarin di kelas itu adalah tipe lead lag sama tipe PID gitu. Nah, generally kalau misalnya kita klasifikasikan controller berdasarkan fungsinya, si controller ini bisa dibagi menjadi yang fungsinya improving transient response sama yang fungsinya improving steady state error. Nah, buat yang pertama nih, yang improving transient response. Mungkin kita cari tahu dulu nih, improving transient response tuh apa aja sih? Artinya dia bisa diharapkan memenuhi spesifikasi-spesifikasi seperti ini. Misalnya dapat mencapai overshoot dalam nilai tertentu, atau time peak pada nilai tertentu, atau time setting pada nilai tertentu. Biasanya sih tiga ini ya kalau teman-teman nemu di soal-soal di buku. Nah, eh, kontrol tipe controller apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa ini gitu? Itu adalah controller PD. Yang pertama adalah controller PD atau proportional derivative. Yang kedua adalah controller lead. Nah, bedanya apa? Ya bedanya adalah transfer functionnya gitu. Yang paling gampang dilihat dari transfer functionnya. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, eh, CPD ini termasuk istilahnya controller yang lumayan susah gitu untuk dibangun. Kenapa? Karena dia membutuhkan komponen aktif gitu. Sementara
controller lead ini nggak memerlukan komponen aktif gitu. Dia bisa pakai komponen pasif gitu. Jadi lebih murah. Kalau misalnya dilihat dari transfer function-nya, udah pasti ya kelihatan di sini kalau lead dia punya poles gitu, pole kompensator gitu. Nah, terus yang kedua adalah untuk improving steady state error. Kalau steady state error apa sih spesifikasinya? Ya udah pasti steady state error. Tapi biasanya kalau di soal kita dikasih tahu kayak kita mau improve berapa kali lipat gitu. Nah, yang pasti steady state error-nya ya atau ISS-nya. Nah, controller apa yang bisa melakukan itu? Yang pertama adalah controller PI atau proportional integrator. Sama controller lag. Bedanya apa? Bedanya hampir sama juga kayak yang di controller PD dan controller lead adalah kalau controller PI itu dia dari transfer function-nya itu beda sama controller lag yang punya pole di non origin ya berarti. Kalau PI ini kan berarti kan dia pole-nya nol gitu kan. Nah, nah, perbedaan lainnya adalah sama nih kayak PD. Si PI ini perlu banget pakai komponen aktif gitu, kayak amplifier misalnya. Kalau lag dia nggak perlu, dia cukup pakai komponen pasif aja. Gitu. Oke, mungkin karena ini modul pertama teman-teman juga di lab katakanlah, aku mungkin akan jelasin salah satu controller yang paling sering kita pakai di teknik kendali, yaitu PID controller. Jadi mungkin di kesempatan kali ini kita nggak bakal katakanlah mendesain PID controller pakai root locus ya, tapi mungkin nanti di kelas teman-teman dapat dan pasti di selanjutnya di bab selanjutnya pasti banyak banget ngomongin PID controller inilah. Jadi PID controller itu sebenarnya bentuknya sederhana guys. Sebenarnya kayak gini. Ada bagian proporsional, ada bagian integral, sama bagian derivatif. Nah, kemudian di sini KP, KI, dan KD itu adalah konstanta pengali gitu. Dari bagian proporsional, integrator, dan derivatornya. Mungkin sebelum aku masuk dan jelasin bagian ini, bagian penjelasan yang ini nih, mungkin kita bisa masuk ke study case dulu, biar teman-teman dapat gambaran mengenai cara kerjanya PID gitu. Oke, kita bakal menganalisis dari bagian proporsional dulu. Nah, jadi di sini mungkin aku akan mengenalkan dulu study case kita, yaitu di sini kita mau nih mengontrol sebuah mobil melalui pedal gasnya. Di mana pedal gasnya itu bisa teman-teman tekan sampai 10 cm. Tapi yang kita mau dari mobil ini adalah dia mencapai 100 km per jam, di mana itu bisa dicapai dengan menginjak pedal gas sejauh 5 cm. Gitu. Nah, coba misalnya kita eh, bikin nih di proporsional. Pertama kan si mobil itu bakalan punya kecepatan 0 ya. Baru nanti dia akan kita dapatkan nilai errornya. Nah, kalau di sini nilai error itu berarti di bagian sini ya, guys. Di sini. Ini yang RS ini adalah input referensi berarti. Nah, errornya itu berarti adalah 100 dan sekarang velocity-nya adalah 0 berarti jadinya ET-nya adalah 100 dikurangi 0 atau 100 gitu. Nah, di sini kita akan set KP kita bernilai 0,1. Jadinya kalau misalnya ET kita 100 kemudian KP kita 0,1, maka sinyal kontrol yang dibuat adalah kita harus menekan sebesar 10 cm gitu. Nah, sinyal kontrol ini maksudnya yang akan menjadi input kita gitu ya. Gitu. Dan seterusnya, kalau misalnya teman-teman lihat, waktu dia ditekan 10 cm gitu, tapi dalam 1 detik gitu, dia itu masih berada dalam kecepatan 60 km per jam gitu, langsung melonjak nih ke 60 gitu. Kita lihat errornya 40, kita dapatkan sinyal kontrolnya lagi, 0,1 dikali 40 adalah 4 cm. Udah mulai kita turun ini, dia melonjaknya makin dikit. Baru dia di sinyal kontrolnya 3 cm, dan akhirnya mencapai 100 cm sesuai yang kita mau gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sinyal errornya itu berkurang seiring waktu gitu ya, sama kayak di grafik yang ini gitu. Yang mana kalau misalnya teman-teman katakanlah KP-nya ditambahin nih jadi 0,2 katakanlah. Nah, mungkin bisa grafiknya bakalan lebih cepet lagi gitu, bakalan lebih cepet sampai gitu kan. Gitu. Nah, mungkin kalau dari penjelasan ini kita bakalan heran nih. Nah, terus apa lagi nih emang yang kita butuhkan buat mobil ini gitu? Emang case apa yang membutuhkan selain proporsional kontrol aja gitu? Nah, oke teman-teman, mungkin di sini aku udah nyiapin study case buat bikin lead kompensatornya atau designing lead kompensatornya nanti. Nah, jadi mungkin nanti pas praktikum soalnya itu bakalan mirip-mirip kayak gini. Jadi mungkin buat teman-teman ini perlu diperhatikan ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama adalah kita harus gambar root locus dari uncompensated systemnya. Kalau misalnya polnya dua kayak gini, sebenarnya root locusnya itu hampir pasti bentuknya berpotongan ya guys ya. Jadi nanti dia bakalan jadi asintot di tengah gitu. Jadi nanti gini, kan di 0, ini di 4, terus dia berpotongan, bukan berpotongan sih, dia kayak tabrakan gitu di tengah. Ini bakalan keduanya menuju tak hingga. Oke, terus yang kedua adalah
kita bakalan cari desired dominant pole-nya. Dominant pole. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita ngelihat spesifikasinya. Baru nanti kita masukkan ke rumus untuk dominant pole, yaitu S12 frekuensi natural plus minus J omega N akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Nah, di sini kan kita punyanya persen OS ya sama TS. Nah, kalau misalnya kita punya persen OS, kita bisa dapat langsung zetanya dengan min ln, ini berarti min ln persen OS dibagi akar pi kuadrat plus ln kuadrat persen OS-nya. Karena di sini persen OS-nya kita adalah 16,3%, kita bisa langsung taruh aja jadi min ln 0,163. Gini ya guys ya, bentuknya dalam desimalnya gitu. Per akar pi kuadrat plus ln kuadrat 0,163. Nah, ini kalau misalnya dihitung, nanti hasilnya akan ketemu 0,5. Terus apalagi yang bisa kita tahu? Yang bisa kita tahu adalah kita bisa cari omega n. Dari rumus setting time sama dengan 4 dibagi zeta omega n. Kita udah tahu TS-nya 1, jadinya misalnya kita pilih langsung aja ya omega n di sini 4 per 0,5 1. Jadi hasilnya adalah 8. Maka nanti di side pole kita adalah misalnya dihitung pakai rumus yang ini ya teman-teman, nanti kita bisa dapatkan min 4 plus minus J 6,92. Kemudian yang ketiga adalah kita akan taruh desired dominant pole-nya kita ini di root locus-nya kita supaya kita bisa dapat gambaran. Ini min 4 ya. Ini berarti di sekitar sini. Dia tepat di titik yang ini. Ini 6,92. Oke. Terus kita bakalan cari zero sama pole dari si kompensatornya. Tapi karena ini kompensator lead, biasanya kompensator lead itu kita nah, biasanya kompensator lead itu biasanya kita tembak zero dulu. Tembak ZC dulu, baru nanti kita cari sisa angle-nya, baru kita cari PC-nya gitu. Jadi berarti sekarang kita akan pilih suatu ZC. Kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya milih ZC itu kan adalah gimana cara bikin ini root locus yang tadinya ke atas gini nih, supaya dia belok nih ke sini nih. Supaya dia belok gini nih ke sini. Gimana tuh caranya? Caranya adalah teman-teman harus tahu salah satu sifat pole sama zero yang penting banget, yaitu adalah pole itu membuat root locus itu menjauhi dia gitu. Sedangkan zero itu membuat root locus itu mendekati atau zero itu menarik root locus gitu. Berarti kan kita perlu zero di tempat yang di area sini supaya si root locusnya ketarik dan ngelewatin min 4-nya ini gitu. Let's say kita taruh kita taruh zero di sini dan posisinya ada di min 5 misalnya. Oke, nanti dari 0 min 5 cuma ada satu pole yang membuat root locus ini yang memungkinkan root locus ini untuk melewati di side pole kita yang ini gitu guys. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita bakal menghitung sudutnya dulu untuk sistem yang udah kita punya gitu termasuk dengan zeronya. Menghitung sudutnya gimana? Nah, sudut itu dihitung dari pole sama zero di real menuju ke di side pole yang kita punya. Jadi bakalan ada, wait bentar ganti warna dulu. Jadi bakalan ada sudut di sini, karena ini theta 1, di sini, ini theta 2, sama di sini. Ini theta 3. Nah, ingat ya guys ya. Ingat ya teman-teman bahwa sudut itu selalu ada di kanannya pole atau zero. Kanan, pole atau zero. Nah, mungkin sekarang kita bakal hitung dulu sebenarnya pakai trigonometri biasa aja, tapi mungkin kita hitung bareng-bareng aja ya. Nah, ini kalau dari theta 1 nih. Theta 1 itu kalau teman-teman lihat sebenarnya kita bisa pakai tan, kita bisa pakai aktan gitu. Tapi yang bakal ketemu adalah sudut yang di sini kan. Nah, berarti kita pakai 180 minus. Jadi 180 minus tan min 1 ini dari 0 ya. Berarti jadinya
6,92 per 4. Nah, ini tadi aku udah ngitung. Ini hasilnya adalah 120,03. Nah, di sini kita kasih negatif. Kenapa? Karena ini adalah sudut yang dibuat oleh sebuah pole gitu. Jadi kalau sudutnya dibuat oleh pole, maka dia akan bernilai negatif. Gitu. Selanjutnya di theta 2, kalau theta 2, dia kan tegak lurus ya terhadap si decide pole-nya. Ini decide pole-nya kan di min 4 plus minus bla 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 gitu. Jadi berarti dia tegak lurus sama si decide pole-nya. Jadi bisa kita langsung kasih aja 90 derajat. Nah, karena dia dibuat oleh pole, maka dia jadi minus 90 derajat. Nah, baru yang ketiga, ini adalah zeronya. Berarti bisa kita hitung langsung pakai tan min 1 ya, nggak usah pakai 180 dikurangi. 6,92 dibagi 5 kurangi 4. Nah, ini akan nilainya sama dengan 81,77. Nah, kalau ini positif karena zero. Baru kita jumlahkan semua sudut yang dibentuk. Hasilnya adalah min 128,26. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita mau cari angle defisiensi dari total sudut yang sekarang kita punya. Nah, kalau teman-teman ingat dari materi root locus yang angle criterion, kalau misalnya kita mau bikin si decide pole ini pasti dilewati root locus, kita harus bikin total sudutnya jadi minus 180. Nah, kita mau cari tahu berapa nih gap antara minus 128,26 ke minus 180 itu. Yang mana itu bisa kita lakukan dengan gampang, yaitu kita kurangin aja. Dan kita akan dapat nilai min 51,74 derajat. Ini bakalan jadi guide-nya kita nih buat taruh PC-nya kita atau pole kompensatornya kita. Nah, mungkin sekarang dengan penggambaran ini kita akan cari pole kompensatornya kita dulu. Oke. Nah, oke, sorry, mungkin aku panjangin dikit dulu. Berarti si pole, kan kita tahu ya kalau kalau lead kompensator itu pole-nya itu lebih jauh dari suhu imajiner daripada zeronya gitu. Jadi mungkin aku bakal gambarin, katakanlah pole-nya itu akan ada di sini. Dan ini adalah theta 4. Nah, theta 4 ini akan memenuhi, ketika dia ditambahin theta 3, theta 2, theta 1, dia bakal memenuhi min 180. Berarti theta 4 ini adalah bernilai min 51,74. Nah, yang kita cari sekarang adalah si PC. Nah, pole-nya ini di mana nih gitu. Nah, ini bisa kita cari lagi dengan trigonometri lagi ya, yaitu tan min 1 dari 6,92. Ingat penyebut selalu imajiner, selalu komponen imajiner dibagi PC dikurangi di sininya ya, supaya segitiganya siku-siku 4 sama dengan min, nggak usah pakai min ya, karena kan kita kan lagi nyari sudutnya doang. Sama dengan 51,74. Nah, habis itu tinggal kita turunin aja tan 51,74 sama dengan 6,92 per PC kurangi 4. Nah, dan seterusnya nanti kita bakal dapat deh nilai PC sama dengan 9,45. Nah, udah selesai kah? Belum. Nah, selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya kita bakalan cari nilai dari gainnya atau nilai dari K kompensatornya gitu. Jadi specifically si kompensator ini ngasih ketika gainnya berapa gitu. Karena kan ini berasal cuma di gain yang tertentu aja gitu kan. Ketika K-nya tertentu aja gitu. Kita akan pakai rumus yang magnitude criterion, tapi pakai yang udah turunannya lah katakan. Kita akan pakai K sama dengan 1 per GS HS. Di mana S-nya ada di desired pole. Ya, 1 per GS HS. S-nya adalah min 4 plus minus J6,92. Nah, coba sekarang kita identify dulu sih GS-nya kita gitu, alias GS kita yang udah compensated ya, yang dihitung ya. Hmm. Itu berarti kita udah punya zero tambahan di berapa? Di 5. S tambah 5 berarti kan. Dibagi yang dari yang sistem sebelumnya S tambah 4, sama sekarang ada S tambah 9,45. Buat cari magnitude-nya sebenarnya tinggal di
bikin jadi dalam bentuk akar aja gitu. Jadi ini S-nya diganti si dominan pole. Berarti katakanlah kita fokus ke tiap bagiannya ya. Berarti misalnya dua nih S tambah 5. Dia bakalan jadi hmm, min 4 plus minus J 6,92 plus 5. Ini jadinya 1 plus minus J 6,92. Nah, tinggal ditambahin aja guys sebenarnya. Jadi yang ketambah itu sebenarnya cuma bagian realnya. Yang lainnya juga gitu. S sama dengan eh, min 4 plus minus J 6,92. Terus selanjutnya S tambah 4 sama dengan J 6,92. Terus apa lagi? S tambah 9,45. Sama dengan 5,45 ditambah 6,92 C. Nah, baru buat cari magnitude-nya sebenarnya tinggal dicari magnitude-nya satu-satu. Yang ini magnitude-nya berarti 1 kuadrat ditambah 6,92 kuadrat. Nah, ini nilainya adalah 6,99. Ini dengan cara yang sama nilainya nanti adalah 7,99. Ini dengan cara yang sama adalah 6,92. Ini dengan cara yang sama adalah 8,81. Baru deh kita bisa masukin ke rumus yang ini. Maksudnya K sama dengan 1 per. Yang 0 adalah 6,99 per 7,99 dikali 6,92 dikali 8,81. Nah, ini tinggal dibalik aja ya ini guys sebenarnya ya. Nah, itu nanti hasilnya adalah 69,69. Jadi kompensator lead kita akan menjadi S tambah 0, S tambah 5 dibagi S ditambah 9,45 dikali 69,69. Gitu.